Halo, kita ketemu lagi nih. Tapi kali ini di channel Matematika Wajib. Oke. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang statistik. Nah, kali ini kita masih bicara tentang statistik ya, tapi kali ini di part yang kedua. Nah, pada pembelajaran yang lalu tentang statistika, kalian sudah mempelajari tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga poligon frekuensi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Apa sih yang ada pada ukuran pemusatan data? Ya, rataan, median, dan juga modus. Nah, untuk rataan, median, dan modus kita akan fokuskan pada data tunggal dan data kelompok. Nah, langsung kita lihat saja yang pertama. Untuk ukuran pemusatan data, yang pertama untuk data tunggal dulu ya, data tunggal. Kita melihat untuk data tunggal. Yang pertama kita melihat adalah rataan hitung atau mean atau biasa disebut rata-rata hitung. Nah, dirumuskan seperti ini, kalian bisa melihat jumlah semua data dibagi banyaknya data yang kita amati. Nah, secara umum dia dituliskan seperti ini. Kita lihat. Ya. X bar sama dengan jumlah semua data X1 ditambah X2 sampai seterusnya dibagi banyak data. Oke, dibagi banyak data. Yap. Kemudian yang kedua, kita mau melihat adalah yang kita lihat banyak. Yang kedua adalah median. Median ini adalah data di tengah-tengah. Jadi untuk median ada dua ya, ada dua hal yang kita harus perhatikan. Untuk kalau banyak datanya, ganjil, dirumuskan seperti ini. Kemudian kalau banyak datanya genap, kalau banyak datanya genap, dirumuskan seperti ini. Oke. Nah, yang ketiga kita melihat adalah modus. Modus ini data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya paling banyak atau paling terbesar. Nah, untuk modus sendiri dibagi 4. Ada modus yang memiliki satu modus, disebut itu unimodus. Kemudian ada modus yang memiliki dua modus, disebut bimodus. Kemudian yang ketiga mempunyai lebih dari dua modus, disebut multimodus. Dan bahkan ada yang tidak punya modus. Jadi untuk modus sendiri ada yang tidak memiliki modus. Oke. Untuk yang kedua kita mau pelajari ukuran pemusatan data untuk data kelompok. Nah, sama seperti halnya tadi data tunggal, di sini data kelompok juga ada rataan hitung, median, dan modus. Nah, kalau untuk rataan hitung kita menggunakan 3 cara. Kalau yang pertama ini yang kalian lihat, ini rumus umumnya ya, rumus umum dari rataan hitung untuk data kelompok dirumuskan seperti ini. Jadi jumlah semua data dikali frekuensi dibagi banyaknya frekuensi. Nah, untuk cara yang kedua kita menggunakan rataan hitung sementara. Oke. Jadi dirumuskan seperti ini ya. Iya. Nah, di sini yang membuat beda adalah ada rataan hitung sementaranya ini, X bar S. Definisinya kalian bisa lihat sini keterangan. Untuk DI-nya, simpangan deviasinya dirumuskan XI dikurang X bar S. Nah, dan ada hal yang harus diperhatikan untuk X bar S. Kita bebas menentukan nanti pada saat kita bahas di soal, tetapi hati-hati untuk X bar-nya kita ambil di salah satu titik tengah pada kelas interval. Nanti kita akan lihat di soal supaya lebih jelas. Nah, cara yang ketiga kita menggunakan metode coding atau metode kode ya. Dirumuskan seperti ini. Dari sini ditambahkan dengan dikali P. P sendiri adalah kalian tahu panjang kelas. Nah, untuk CI-nya itu tadi menggunakan metode coding CI. Dirumuskan CI sama dengan DI dibagi P. Oke. Nah, yang kedua adalah modus. Untuk data tunggal dan data kelompok ya. Modus untuk data kelompok dan median dirumuskan seperti ini, kalian bisa melihat. Nah, langsung kita lihat contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada 2 soal yang disajikan kepada kalian. Yang pertama untuk data tunggal dan soal yang kedua adalah data kelompok. Nah, perhatikan soalnya seperti ini. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama untuk nomor 1. Nah, kita mencari rataan hitung
Untuk datanya kita tidak perlu harus diurutkan, tetapi nanti pada saat mencari median kita harus urutkan datanya dulu, data tunggalnya. Jadi ini datanya, setelah dilihat ada banyak data, ada 8. Nah, kita masukkan ke rumus X bar untuk mencari mean atau rataan hitung data tunggal. Dijumlahkan semua data yang ada, dibagi dengan banyak data. Terus karena di sini supaya penulisannya tidak terlalu banyak, kita membuat seperti ini. Jadi 11 dikali 2, 12 kali 2, 9 kali 2, dan 8 kali 2. Artinya 11 frekuensinya ada 2. Begitu pula dengan data yang lain. Sehingga setelah dihitung hasilnya ini 10. Oke. Next untuk median. Nah, untuk median tadi seperti di awal sudah dikatakan, kita urutkan dulu datanya dari yang kecil sampai yang terbesar. Dan kita menamainya X1 sampai X8. Artinya data yang pertama sampai data yang ke-8. Nah, kemudian kita lihat jumlah datanya 8. Itu artinya datanya genap. Nah, karena genap kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, yang banyak datanya genap. Nah, kemudian kita masukkan, hasilnya adalah ini 10. Jadi data ke-9, data keempat. Data keempatnya di situ adalah data keempatnya adalah 9 dan data kelimanya adalah 5. Makanya kita masukkan di sini 9 ditambah 11 bagi 2, hasilnya adalah 10. Oke. Kemudian yang ketiga kita mencari modus. Nah, modus kalian sudah ingat tadi penjelasannya di awal. Nah, ternyata setelah dilihat pada data ini, dia termasuk multimodus, artinya mempunyai modus lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 berarti modusnya ada 4 ternyata di soal, yaitu 8, 9, 11, dan 12. Oke, kemudian kita lihat soal yang kedua ya, untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok kita harus ekstra teliti, karena untuk data kelompok ada banyak perhitungan yang harus kita perhatikan. Nah, kita mencari rataan hitung, kita menggunakan 3 cara ya. Waktu di awal tadi sudah dijelaskan. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus umum, yang kedua menggunakan rataan hitung sementara, dan yang ketiga adalah menggunakan metode coding. Oke, sebelum kita menggunakan 3 cara tersebut, kita buat dulu tabel distribusinya seperti ini dengan kita mencari hal-hal yang perlu kita cari. Ya, kita cari titik tengah XI. Kalian masih ingat titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas bagi 2, maka hasilnya adalah ini. Begitu pula seterusnya sampai kelas interval ke-6. Oke. Kemudian untuk kolom berikutnya FIXI ini dikalikan, maka hasilnya adalah ini semua. Ya. Setelah dijumlah hasilnya adalah 2210. Nah, untuk kolom berikutnya kita mau cari DI-nya. Nah, DI-nya ini rumusannya ya. Nah, kembali saya ingatkan untuk X bar-nya, X bar atau rataan sementaranya kita ambil sembarang secara bebas, tetapi ambil di salah satu titik tengah di sini 42, 47 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita ambil 42. Nah, kemudian kita kurangi sesuai dengan rumus deviasi di sini. Nah, jadi 42 kurang 42 0, 47 kurang 42 5, 52 kurang 42 10, 57 kurang 42 15, 62 kurang 42 20, 67 kurang 42 25. Oke. Kemudian dari hasil DI ini kita kalikan lagi dengan frekuensinya, menghasilkan ini 0. Jadi 0 dikali 11 0, 5 kali 3 15 dan seterusnya. Kemudian dihitung hasilnya adalah 530. Nah, untuk metode yang ketiga menggunakan coding, kita cari dulu CI. CI-nya ini ya, DI bagi P. Berarti DI-nya tadi adalah 0. 0 kita bagi panjang kelasnya 5. Jadi panjang kelas dari sini ke sini jaraknya adalah 5. Nah, panjang kelasnya 5 ya. Panjang kelasnya 5. Jadi 0 dibagi 5 0. Terus 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2 dan seterusnya sampai kelas interval yang ke-6. Oke. Oke. Kemudian dari hasil ini kita kalikan dengan frekuensi.
dengan frekuensi jadi 0 kali 11, 1 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya sampai interval ke-6 menghasilkan jumlah 106. Nah, setelah didapatkan semua, kita masukkan satu-satu untuk cara yang pertama, cara yang kedua, dan cara yang ketiga. Nah, untuk cara pertama kita pakai rumus umum, dimasukkan hasilnya yang ini tadi 210, hasilnya 55,25. Kemudian cara yang kedua adalah rataan sementara tadi, kita ambil 530, dimasukkan, dihitung, hasilnya juga sama 55,25. Dan yang ketiga, menggunakan metode coding, hasilnya tadi 106 ya, dihitung juga hasilnya sama. Jadi untuk menggunakan 3 cara ini hasilnya harus sama. Oke, kita lanjut median. Untuk median rumusannya ini. Oke, untuk median kita mencari dulu setengah n. Jadi supaya kita mengetahui letaknya median, setelah dicari 40 bagi 2 hasilnya 20. Nah, 20 ini kita lihat pada frekuensi. Kita lihat pada frekuensi ya, ini frekuensinya. Jadi jumlahnya harus 20. 11 tambah 3, 14 tambah 4, 18. Jadi mediannya terletak di sini, di kelas interval ke-4. Oke, median terletak pada kelas interval ke-4. Yang ini ya, kelas interval ke-4. Nah, dengan kata lain kita bisa tahu tepi bawah kelasnya. Kita ambil tepi bawah kelas sama dengan batas bawah dikurang 0,5, hasilnya adalah 54,5. Nah, untuk FKME atau frekuensi kumulatif median, itu frekuensinya kita jumlahkan frekuensi sebelum kita menjumlahkan frekuensi sebelum kelas median. Tadi kelas median di sini ya. Jadi jumlah frekuensi FKME-nya yang ini. Oke, 11 tambah 3 tambah 4 menghasilkan 18, hasilnya 18. Oke. Kemudian frekuensi mediannya sendiri adalah 3, panjang kelasnya 5. Setelah dimasukkan dihitung menghasilkan 57,85. Nah, hati-hati untuk jawaban terakhir. Kita harus melihat jawabannya adalah 57,85. Nah, hasil ini dia harus ada jawabannya di antara ini, kelas interval median tadi 55 sampai 59. Kalau kita lihat jawabannya 57,85, berarti dia termasuk di dalam kelas interval ini. Artinya dia berada di antara 55 sampai 59. Oke, next, yang terakhir adalah modus. Nah, sama halnya dengan median tadi, modus kita melihat frekuensi yang terbanyak. Nah, kita lihat kembali frekuensi terbanyaknya. Ternyata frekuensi terbanyaknya dia terletak di kelas interval pertama, yang ini ya. Jumlah frekuensi yang paling besar adalah 11. Jadi kelas modusnya ada di kelas interval yang pertama, yang ini. Oke. Kita lihat. Jadi kelas intervalnya modus terletak di kelas interval pertama 40 sampai 44. Jadi kita bisa cari tepi bawahnya, batas bawah 40 kurang 0,5, 39,5. Kemudian DI1 ini adalah jumlah frekuensi modus dikurangi jumlah sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat di tabel tadi, sebelum kelas modus kan tidak ada kelas lagi ya, jadi dikurangi 0. Makanya di sini dia dikurangi 0 ini ya. Nah, dikurangi 0, hasilnya 11. Kemudian DI2 sesudahnya, berarti 11 dikurangi, kita lihat lagi kembali ke tabel tadi. Sesudah kelas modus berarti ada ini 3. Oke, jadi kita kurangi dengan 3. Maka hasilnya adalah 8. Panjang kelas tetap sama, kemudian dihitung hasilnya adalah 42,39. Nah, demikian pembahasan dan pemaparan materi statistika di part yang ketiga. Semoga kalian mengerti. Terima kasih untuk sudah menyimak, dan kita akan ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.